Salam sehat sejahtera saudaraku para pejuang dana amanah. Siapkan diri Anda karena informasi terbaru dari program Dana Amanah Agus Santoso PPUI kembali memicu tanda tanya besar dan menguji setiap keyakinan kita. Di tengah penantian panjang akan pencairan yang tak kunjung usai, kini muncul klaim-klaim yang jauh melampaui logika dan akal sehat biasa. Semakin dalam membawa bagi anggotanya masuk dan tenggelam dalam pola-pola ilusi yang terus mereka ciptakan ini, pasti akan semakin sulit mereka menemukan jalan keluar. Untuk kesekian kalinya, kita kembali mendengar kabar tentang proses final dan langkah terakhir. Tapi, apakah kali ini akan berbeda? Atau justru kita kembali dihadapkan pada pola yang sama, pola yang terus mengikis kepercayaan, sementara keyakinan pada janji Ratu Adil terus digantungkan pada seutas benang harapan yang semakin tipis. Menurut informasi terkini yang beredar, dijelaskan bahwa dana amanah ini entah bagaimana membutuhkan roh untuk dihidupkan. Klaim mereka menyebut hanya orang-orang yang dipilih dan terpilih oleh Tuhan yang akan menerima dana ini, dan konon dana tersebut akan menyatu dengan pemiliknya. Sebuah narasi yang sangat spiritual, namun juga sangat tidak masuk akal dalam dunia perbankan nyata. Tak berhenti di situ. Ada penjelasan mengenai sebuah tatanan sistem berlapis yang mereka sebut Rubainah System. Sebuah kode misterius yang dimulai dari 101, 333, 555, 777 hingga puncaknya menjadi 1 pada angka 999. Inilah yang mereka sebut Rubainah System. Sebuah konsep yang terdengar rumit namun nihil kejelasan fungsionalnya. Lalu, apa kaitannya dengan kita? Ternyata, jika Anda sebagai anggota ingin on reckoning atau mengaktifkan jalur pencairan ini, Anda harus menyiapkan biaya. Biaya untuk membuka roh atau mengaktifkan sistem Rubainah ini diklaim sebesar Rp99.900. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada syarat awal yang harus dipenuhi sebelum itu. Anggota harus sudah membayar biaya Rp100.000 yang mereka sebut sebagai dana kesucian. Menurut para pemangku, jika biaya Rp100.000 ini belum dibayarkan untuk menghidupkan roh dana sang pencipta yang dibawa Ratu Adil, maka Anda tidak akan bisa menghidupkan Rubainah System yang Rp99.000 tadi. Keduanya saling terkait erat. Satu adalah kunci bagi yang lain membentuk lingkaran biaya yang tiada akhir. Jadi, mari kita berpikir jernih bersama, saudaraku. Di satu sisi, kita terus dihadapkan pada janji-janji besar yang dibalut keyakinan spiritual dan nama besar Ratu Adil. Di sisi lain, kita dihadapkan pada syarat biaya yang berulang, nominal yang spesifik, dan klaim sistem mistis yang tidak umum. Semuanya harus dibayar dengan uang nyata dari kantong anggota. Pola ini mungkin terasa seperti deja vu, sebuah proses terakhir yang terus diulang dan menimbulkan rasa dibohongi yang mendalam, membuat sebagian besar anggota yang mengikuti tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Mereka akan terus terjebak dalam lingkaran yang rumit ini. Namun, kita juga tahu bahwa ada sebagian anggota yang meski lelah masih sangat percaya dan bahkan menikmati setiap proses ini, menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Inilah puncak dari pergulatan batin yang sebenarnya. Bagi sebagian anggota yang memang memiliki pemahaman spiritual mendalam atau kepercayaan kuat pada hal-hal gaib, klaim tentang roh dana, penyeimbang gaib, atau dana kesucian ini justru bisa memperkuat keyakinan mereka. Mereka akan berusaha mencari pembenaran atas setiap penundaan, menafsirkan biaya sebagai ujian keimanan, bahkan mungkin membela para pemangku dari kritik eksternal. Dorongan iman dan harapan akan kemaslahatan umat yang dijanjikan seringkali jauh lebih kuat dari logika nyata, membuat mereka terus bertahan meski dihimpit kerugian. Namun, bagaimana dengan anggota yang sejak awal bergabung karena murni janji finansial semata, tanpa dasar pemahaman spiritual atau kepercayaan mistis yang kuat? Bagi mereka, ketika modus mulai bergeser dari masalah perbankan atau teknis ke ranah roh, sistem gaib atau ritual sesepuh, mereka mungkin merasa semakin bingung, tidak lagi memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka
terjebak dalam lingkaran penipuan yang tidak lagi masuk akal tanpa memiliki kerangka spiritual untuk mencerna alasan-alasan absurd ini. Mereka inilah yang seringkali menjadi tak berdaya, sudah terlanjur menginvestasikan begitu banyak uang, waktu, dan harapan, namun kini tak tahu lagi bagaimana cara keluar dari jerat ini. Mereka hanya bisa pasrah menyaksikan tabungan dan aset mereka terkuras tanpa tahu lagi bagaimana membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Frustrasi mereka mungkin terasa lebih murni tanpa bantalan spiritual untuk merasionalisasi penderitaan yang terus menghantam. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah roh dana kesucian, dan rubainah sistem ini benar-benar jalur terakhir menuju pencairan yang selama ini kita tunggu? Atau apakah ini adalah bentuk lain dari beban yang terus diletakkan di pundak anggota di saat kepercayaan sudah mulai menipis dan janji semakin absurd? Bagaimana pandangan Anda, saudaraku? Apakah klaim-klaim tentang roh, dana kesucian, dan biaya untuk rubainah sistem ini selaras dengan pemahaman dan harapan Anda tentang dana amanah yang membawa kemaslahatan, bukan beban baru? Atau justru ini menimbulkan lebih banyak keraguan dan pertanyaan yang harus kita bongkar bersama? Saudaraku, di tengah janji-janji yang terus berulang dan modus yang semakin rumit ini, ingatlah selalu, tetaplah bersikap kritis terhadap setiap informasi, terutama yang terasa tidak akurat dan tidak logis. Karena semakin dalam Anda masuk dan tenggelam dalam pola-pola ilusi yang terus mereka ciptakan ini, pasti akan semakin sulit Anda menemukan jalan keluar. Setiap proses baru, biaya baru, atau sistem baru yang mereka tawarkan bisa jadi hanyalah cara mudah bagi para pemangku untuk menghindari tanggung jawab dari janji-janji yang tak pernah terwujud. Mari kita bersama-sama membuka mata, menyelamatkan diri, dan menyuarakan kebenaran. Terima kasih telah bersama kami di Dana Revolusi untuk membongkar ilusi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah berpikir jernih dan waspada.